Halo guys, kali ini ada sebuah video dari pernyataan kakak Vina, yaitu Marliana. Dia mengatakan waktu HP diambil dari Polsek itu bersih, kosong, cuma ada kontak-kontak HP keluarga dan 1 BBM itu pun lupa. Kita saksikan videonya. 3 hari tiga hari meninggalnya adik saya itu saya ambil HP itu di Polsek ya, di Polsek Talun itu saya ambil HP, tapi posisi HP itu kayak udah bersih gitu. Oh, itu gimana maksudnya? Nggak ada chatnya apa gimana? Ya, BBM hanya ada satu, terus kontak pun hanya ada kontak keluarga. BBM hanya satu. Nah, yang SIM card ini sudah 5 kali celebrate dan semuanya itu tanggal 27 Agustus 2016 di tabel SMS messages-nya itu sengaja dihilangkan. Aktif sekali 28, 29 sampai September, 27 itu dihilangkan semua. Inilah gaya digital forensik dari saudara-saudara kita di kepolisian, apa maksudnya ya kan? 27 Agustus itu hilang. Jadi dari berkas itu saya baca SMS almarhum Vina itu tiba-tiba tidak ada pada tanggal 27 Agustus dan itu 5 kali dilakukan analisa forensik menggunakan alat atau software bernama Celebrite UFET itu gitu. Nah, di situ kita ada Celebrite UFET ini aplikasi ya. Iya, makanya saya bilang ini rekayasa karena 27 Agustus itu sengaja tidak sebutkan tahunnya, Bang. 27 Agustus kapan? 27 Agustus 2016, Bang. Nah, berarti penyidik tahun 2016 kan? Iya. Perlu diperiksa 27. Itu. 27 Agustus 2016, SIM card dari almarhum Vina itu 5 kali dilakukan analisa secara forensik menggunakan Celebrite UFET dan kelima-limanya tanggal 27 Agustus 2016 tidak ada. Tidak ada. Cilaka penegakan hukum di negara Konoha, ya. Cilaka penegakan hukum yang saya maksud ini adalah fakta yang terungkap di persidangan peninjauan kembali yang diajukan oleh 6 terpidana melalui DPN Pradi yang dipimpin oleh Bapak Otto Hasibuan. Terungkap fakta bahwa jam 22.14 Vina masih bertelepon dengan Widi, yang dimana pada waktu itu Vina dalam keadaan gembira, dalam keadaan sukacita, ya, berkomunikasi lewat telepon kepada temannya atau sahabatnya yaitu Widi. Fakta ini terungkap dari keterangan Widi dan Mega, dan keterangan Widi dan Mega ini bersesuaian dengan ekstraksi data handphone milik korban Vina Cirebon sebagaimana diterangkan oleh ahli yaitu Rismon Sianipar, ya. Dalam persidangan terungkap bahwa percakapan itu masih terjadi sekitar tanggal 27 Agustus jam 22.14, ya. Masih terjadi percakapan atau komunikasi antara Vina dengan Widi. Dan ini keterangan ini bersesuaian dengan bukti, yaitu ekstraksi data. Nah, kalau demikian kita hubungkan fakta ini dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah menjadi pertimbangan di dalam putusan, di mana peristiwa itu terjadi mulai jam 21.15, yaitu kejar-kejaran dari SMP 11 sampai ke flyover Talun yang jaraknya kurang lebih 1 km, ya. 1 km. Setelah sampai di Talun, korban ini, Eki dan Vina ini terjatuh lalu dibawa lagi 1 km, ya kan, ke daerah belakang showroom atau tanah kosong. Setelah di tanah kosong itu, disitulah terjadi eksekusi, yaitu pemerkosaan secara bergiliran dan selanjutnya dilakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Nah, setelah terjadi peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini, lalu
11 orang ini atau 11 diduga pelaku ini menurut dakwaan jaksa penuntut umum lalu dibawa lagi 1 kilometer lagi ke flyover Talun yang tujuannya adalah supaya seolah-olah itu karena kecelakaan. Artinya 1 kilometer dari SMP 11 ke Talun, lalu 1 kilometer lagi dibawa lagi ke Tanah Kosong, lalu 1 kilometer dari Tanah Kosong ke flyover, berarti ada kurang lebih jarak 3 kilo. Nah 3 kilo ini hanya dilakukan dengan waktu kurang dari 15 menit. Pertanyaannya, bisa nggak ini masuk akal kita? Atau kita minta dulu para penyidik ini untuk mensimulasikan, untuk memperagakan apakah mungkin bisa dilakukan oleh penyidik? Penyidik aja yang kita jadikan sebagai aktor untuk melakukan simulasi atau peragaan. Lakukan itu mulai dari kilometer dari SMP 11, kejar terus sampai ke Talun, sampai di Talun setelah terjatuh bawa lagi ke Tanah Kosong. Di Tanah Kosong itu kalian perkosa secara bergiliran, lalu kalian bunuh, lalu kemudian taruh ke flyover supaya seolah-olah karena kecelakaan. Masuk akal gak itu hanya dilakukan kurang dari 15 menit? Ya. Oleh karena itu, ketika penyidik Polres Cirebon atau oknum, katakanlah ini nggak bisa lagi oknum karena ini sudah menjadi fakta hukum. Ketika penyidik Polres Cirebon tidak bisa mensimulasikan, tidak bisa memperagakan, tidak bisa melakukan itu kurang dari 15 menit, ya, maka kita minta supaya seluruh pejabat Polres Cirebon pada waktu itu, mulai dari Kapolres, Kasat Reskrim dan seluruh penyidik, bertanggung jawab atas dirampasnya kemerdekaan 8 orang terpidana ini, yang sekarang ada 7 hukuman seumur hidup. Kalau tidak bisa itu diperagakan oleh penyidik kurang dari 15 menit, maka kita minta mereka untuk dihukum seluruhnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merampas kemerdekaan 8 orang terpidana, 7 hukuman seumur hidup. Sekian dan terima kasih. Dalam sidang PK 7 terpidana kasus Eki Vina Cirebon kemarin, para pengacara dari terpidana menghadirkan ahli forensik digital dan yang memaparkan ekstraksi HP dari saksi Widi. Kemudian Widinya juga dihadirkan untuk memberikan penjelasan dari hasil ekstraksi HP tersebut. Jelas sudah bahwa ini adalah scientific crime yang tidak terbantahkan, karena ada kesesuaian dari percakapan dari SMS-an yang dilakukan baik dari HP-nya Vina maupun dari HP-nya ekstraksi dari HP-nya Widi. Nah, jelas juga bahwa oknum para penyidik ini merekayasa dari ekstraksi dari handphonenya Vina, karena mereka itu tidak menghadirkan hasilnya, hasil yang murninya, tapi sudah direkayasa. Rekayasanya apa? Dihilangkannya beberapa momentum percakapan dari SMS-an itu. Contohnya adalah itu mengajak minum-minum. Ada kata-kata mengajak minum, si Vina mengajak minuman ke itu. Nah, itu dihilangkan. Jadi poinnya adalah jelas sudah bahwa memang rekayasa. Jadi dari hasil HP-nya Vina itu sudah tidak murni lagi, sudah direkayasa. Jelas sudah kan bahwa ini adalah
rekayasa kasus yang tidak terbantahkan lagi. Jadi, oke netizen, jadilah netizen yang cerdas. Yuk, kita belajar ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi. Tapi hukumnya Anda lihat sendiri sering dipermainkan.